Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna Khairul Hidayah, nomor absen 2, kelas 12C. Saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia beserta teori-teori masuknya Islam di Indonesia yang menurut saya sangat sulit memahami materi ini. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia terjadi secara bertahap melalui berbagai jalur damai yang diperkirakan berlangsung sejak abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi. Proses ini didukung oleh beberapa teori dan strategi penyebaran yang efektif dengan berbagai jalur, yaitu jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, dan kebudayaan, serta politik dan sosial. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ada teori Mekah. Pedagang Arab membawa Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal di pesisir barat Sumatera, memperkenalkan ajaran Islam. Bukti kuat dari teori Mekah. Yang pertama, adanya perkampungan Arab kuno di Barus dengan nisan yang bertuliskan angka tahun 672 Masehi yang menunjukkan keberadaan Islam di wilayah tersebut sejak abad ke-7. Yang kedua, adanya gelar Al-Malik. Raja-raja Samudra Pasai seperti Sultan Malik As-Saleh menggunakan gelar Al-Malik yang merupakan gelar khas kerajaan-kerajaan Islam di Mesir, menunjukkan pengaruh budaya dan politik dari Arab dan Mesir. Yang ketiga, dominasi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia saat ini juga merupakan mazhab yang berkembang pesat di Mesir dan Mekah. Yang kedua, ada teori Gujarat. Kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-13 terjadi melalui pedagang Gujarat. Mereka singgah di Nusantara selama perjalanan dagang, membawa budaya dengan ajaran Islam yang berkembang. Bukti teori Gujarat. Yang pertama, ada kemiripan batu nisan. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Pasai tahun 1297 dan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki corak yang bentuk yang sama dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Yang kedua, catatan Marco Polo. Pada tahun 1292, Marco Polo dari Venesia singgah di Perlak dan banyak mencatat bahwa sudah ada banyak penduduk yang memeluk Islam di Indonesia. Yang ketiga, prasasti. Keterangan Snoghor Gonji mengenai prasasti atau inskripsi tertua yang menunjukkan hubungan lama antara Gujarat dan Sumatera. Yang ketiga, ada teori Persia. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan ahli tasawuf dari Persia pada abad ke-15, membawa berbagai budaya dan tradisi yang memperkaya kehidupan masyarakat Nusantara. Budaya teori Persia. Yang pertama, ada kesamaan ajaran Sufi. Terdapat kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Persia Al-Halaj. Yang kedua, tradisi 10 Muharram. Peringatan 10 Muharram adalah hari penting bagi umat Syiah untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali. Yang ketiga, terdapat kosakata serapan. Kosakata serapan munculnya kata-kata seperti Syah, gelar untuk raja, dan Syah Bandar dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Persia. Yang terakhir yakni teori Cina. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang muslim Cina antara abad ke-9 hingga ke-15 Masehi. Mereka membawa budaya dan tradisi yang membentuk identitas komunitas muslim di Nusantara. Bukti dari teori Cina. Yang pertama, adanya arsitektur masjid. Arsitektur masjid ditemukan masjid-masjid tua dengan arsitektur khas Tiongkok, terutama di Pulau Jawa. Yang kedua, keturunan Raden Patah. Raja pertama Kesultanan Demak, Raden Patah, diyakini memiliki keturunan darah dari Tiongkok. Ibunda Raden Patah, Xiu Banji, adalah seorang wanita Tiongkok yang telah masuk Islam. Yang ketiga, migrasi Muslim Cina. Terjadi perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang sekitar tahun 879 Masehi. Kesimpulannya, masuknya Islam ke Indonesia adalah sebuah proses evolusioner dan inkulturatif.
Berbagai teori yang ada memperkaya pemahaman kita bahwa Islam diterima secara terbuka oleh masyarakat lokal, terutama melalui jalur perdagangan dan dakwah yang bijaksana, yang menghasilkan corak Islam khas Nusantara yang moderat dan toleran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.